Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih karena teman-teman semua sudah mau hadir pada sesi konseling pada siang hari ini. Panas-panas datang ke sini. Gimana tadi perjalanannya? Ada? Panas. Pak, atau di belakang bus Pak? Apa? Di belakang bus tadi Pak? Kena asapnya ya? Iya, kena asap. Kalian lewat depan sana nggak? Kan kemarin aspalnya harus itu. Emang iya Pak? Apa? Sebelah mana? Sebelah kamu tahu apa namanya flyover itu kan? Ya. Nah, setelah flyover ya kita belanjaan ya. Kan aspalnya kan? Ini macet. Nggak tahu. Pak. Rumahku sana Pak. Oh bisa, dari mau sana. Iya. Yang lewat sana ada. Ini toko perbaikan jalan kayak muka tinggal. Perbaikannya di mana? Yang dekat agak dekat ya. Jalan apa mana sih kalau daerah situ itu udah mulai kan ada desa-desa itu yang mulai perbaikan jalan. Di sekitar apa aja dan ada orang-orang. Lewat ya kan yang dekat industri itu paling masyarakat. Kemarin baru saja selesai. Oke, sebelumnya mungkin kita berdoa dulu nih sebelum mulai. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa bersilakan. Oke, teman-teman udah saling kenal belum? Ada yang belum? Mungkin kita perkenalan dulu ya. Nanti mulai dari saya. Perkenalkan saya Jailani. Saya guru BK di sekolah ini. Project saya apa? Baru ya. Ya cukup baru sih, baru semester ini, baru semester ini masuk. Oh ya, fresh graduate. Ya, alhamdulillah. Ya, fun fact saya tidak suka pedas. Kenapa? Kalau Kalau makan pedas apa? makan pedas, tergantung ada kalau terlalu pedas sakit perut, terus ada panas semua bibirnya. Mungkin bisa mulai dari siapa? Saya perkenalkan teman-teman, saya Diva, saya dari kelas 11E. 11E. Ya. Fun fact-nya apa? Tandanya saya nggak bisa naik motor Pak. Gak bisa naik motor. Ya. Belum. Ya belum. Oh, berarti tadi kesini jalan kaki berarti. Ya betul. Pak, sangat panas, sangat panas. Halo Diva. Halo. Salam kenal Diva. Kasihan gak ada yang mau jemput tante gitu ya? Kan nggak kenal. Oh, ya udah nanti kan kenalan, pasti kenalan diantar. Oke. Aku Asma dari kelas 11D. Topiknya sama kali ya, belum. Oh, oke. Berarti Iya. berarti ada yang acara jalan siang ya? Oke. Halo, kenalin nama aku Dela Sanggarwati, biasa dipanggil Dela dari kelas 11D. Fun fact-nya suka makan pedas. Sekarang kita adjust. Kenapa lagi? Ketua belakang. Ya bisa perkenalkan nama aku Abi dari kelas 11A. Fun fact-ku aku nggak suka jalan kaki. Gak suka jalan kaki. Jangan dari panitia jalan siang aja. Jalan mereka yang gitu. Boleh. Enak kalau jalan kaki. Nggak enak. Enakan lari. Enak. Tergantung harusnya hari itu enggak. Ya, kalau panas gini sih ini juga. Iya. Panas jalan kaki. Kan membakar kalori. Itu membakar kalori, membakar tubuh. Jadi kan badan sehat. Oke, teman-teman, saya jelaskan sedikit ya. Jadi ini kita melaksanakan konseling kelompok. Di sini saya sebagai konselor yang akan memimpin jalannya konseling kelompok pada siang hari ini. Nah, teman-teman sebagai anggota kelompok nanti tugasnya berperan aktif ikut
berkembang pendapat dan sebagainya. Intinya berperan aktif dan mau terbuka seperti itu. Nah, untuk konseling kelompok sendiri ada 6 asas, dan yang paling penting itu ada asas kerahasiaan. Jadi informasi dari teman-teman semua jangan diberitahukan atau disebarkan kepada orang lain atau orang lain yang di luar konseling kelompok ini. Jadi masalah yang ada di sini, pembahasan yang ada di sini kita keep untuk diri kita masing-masing saja. Untuk sesi konseling kelompok sendiri nanti kira-kira kita adakan selama 45 menit, gimana? Beratan atau terlalu lama, terlalu cepat? 40 Pak. 40, 35. Oke, banyak yang bilang 40. Oke. Kita ambil 40 saja. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau ada yang sedikit di fakultas saja ya. Sebelum kita lanjut ke sesi, maksud saya ke tahap berikutnya, ini kita melakukan iklan konseling terlebih dahulu. Nah, ini sebagai simbol saja. Nanti iklan konseling yang ibaratnya kayak mereka atau kita semua sudah berjanji untuk tidak menyebarkan informasi atau data-data yang kami dapatkan dari konseling ini. Mungkin akan ketiga dulu. Semangat. Terus ikuti kata-kata saya ya. Saya anggota konseling kelompok. Atas dasar kehormatan kami. Kami berjanji. Tidak akan menyebarkan informasi, data pribadi, dan apapun yang merugikan orang lain. Semua pembahasan masalah anggota akan disimpan di dalam kelompok ini saja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memperlancar janji ini dan untuk ditepati. Oke, silakan didudukkan. Nah, kira-kira teman-teman ini punya permasalahan di kehidupan sehari-hari atau di pendidikan, di sekolah, di kelas, atau mungkin juga di masyarakat. Mungkin dapat diceritakan satu persatu mulai dari siapa? Dari ibu sih. Aku itu Pak sering terlambat ke sekolah Pak. Iya. Oke, kita lanjut dulu ya nanti kita susah tidur karena nggak tertentu. Saya itu Pak, kayak masih itu kurang percaya diri pas presentasi, kayak suka berdebat, kadang sampai getar gitu bicara namanya. Kalau saya ini Pak, nggak enakan sama orang lain. Ini tadi dari Mas Anggit sering terlambat ke sekolah. Terus dari Dela susah tidur di malam hari karena main HP. Terus dari Asma kurang percaya diri ketika bicara depan banyak orang. Terus bangga juga. Terus dari Adifah sendiri tadi merasa gak enakan kepada orang lain. Nah, kira-kira dari kalian ini mau masalah siapa dulu ya? Oh, dari kasihan, saya jadinya rendah. Biasanya kan menghambat. Karena kan tadi bilang kayak saat presentasi kan kurang percaya diri. Nah, kayaknya aku pun juga kayak gitu Pak. Walaupun ada masalah lain, tapi yang dialami Mbak Asma ini kayaknya juga relate di aku. Oh, jadi tapi kan di masa kerja kita juga berpengaruh ketika kalian presentasi juga ya. Iya. Jadi
cukup alasan jangan mengganggu. Oke. Untuk Mbak Asma sendiri, kira-kira gimana ceritanya lebih lanjut tentang tingkat saya ini? Gimana ya? Kalau saya emang orangnya kurang bisa terbuka nih Pak. Jadi kayak ngomong sama orang yang kita butuh aja tuh nggak mesti bisa berbicara dengan luas percaya diri gitu. Apalagi kalau depan banyak orang gitu. Kayak lebih banyak bertanya, lebih banyak kayak ngeblank gitu. Tapi kayak saya juga udah banyak nyari tahu biar bisa menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya kalau yang sampai itu benar itu kayak sekarang udah berkurang sedikit lah lumayan gitu. Soalnya kan udah banyak presentasi juga gitu. Udah banyak lah terpaksa harus tampil di depan gitu. Tapi masih tetap ini kok saya rasanya sih tetap nggak percaya diri. Kok saya rasanya dari suaranya saya rasanya kayak nge-crack gitu. Nge-crack banget kayak gitu sih Pak. Aku nggak percaya diri kalau ngomong. Kira-kira dari Mbak Asma sendiri menyadari nggak atau tahu nggak faktor-faktornya itu karena apa? Penyebabnya kok bisa nggak percaya diri? Selain dari kan tadi katanya nggak percaya diri karena suaranya ya, nggak pede. Selain dari itu, Gimana ya? Kalau dulu ya itu tuh kayak saya lebih parah lagi nggak bisa dirinya tuh benar sampai nangis besar gitu. Kalau sekarang kan udah nggak sampai yang kayak gitu. Dari sisi dapetnya. Tapi yang itu tadi faktor suaranya itu yang masih tetap bikin nggak bisa diri. Sama ini yang biasanya kalau kurang siap pas presentasi itu kayak jadi yang bisa nggak ngerti apa yang presentasi itu juga mungkin kayak nggak lost pas ngomong. Dari Mbak Asma sendiri ingin gimana tujuannya mau dijadikan seperti apa? Kayak bisa seenggaknya bisa gimana ya pede. iya bisa lebih pede pas ngomong lah seenggaknya pas presentasi minimal mungkin bisa apalagi mungkin Tuhan pas presentasi bisa Tapi kamu udah pernah ini belum kayak nyoba ada usaha gitu yang saya dirinya meningkat gitu kemarin-kemarin. biasanya sih ya itu kalau misalnya lebih ada persiapan sih Kalau aku tuh biasanya, aku kan juga kayak ngomong positif kan. Kalau pas maju aku presentasi, nah aku dulu tuh biasanya ini latihan dulu, terus biasanya bisa yang di depan screen. Sama aku juga kayak gitu. Walaupun enggak langsung yang kayak berhasil, tapi bertahap ya kayaknya. Yang penting kita lihat muka kita seberapa pede. itu malah keren itu kayak pernah ya Mbak tapi jarang nyoba latihan gitu terus ini apa namanya kayak malah berasa salah semuanya gitu loh kayak jadi kelihatan semua di kaca jadi makin kayak susah banget ya Makin nggak pede. iya Kalau nggak coba gini aja, itu kan kamu punya HP ya, itu pakai filter lucu gitu, tapi lihat kamu sendiri, mungkin bisa disolusi sih. oh menarik sih Tapi kamu udah nggak kecer gitu ya pas. kalau yang kayak ini udah enggak Kalau enggak ini sih. Kalau biasanya presentasi kan kita berdiri kan. Teman-teman di kelas kan pada duduk tuh. Kan nggak sejajar kan kita posisinya kita berdiri. Nah, kalau aku dulu ya bisa sampai ya kalau sekarang sih udah pede. Gitu tuh. Ini kayak yuk udah sih kayak los aja. Bayangin kalau yang di depan itu udah nggak ada orang karena kan apa ya matanya kita kan nggak langsung berhadapan langsung kan sama teman-teman gitu. Jadi kan kita lebih tinggi nih posisinya teman-teman duduk. Jadi udah kayak sih bisa aja lihat tembok, lihat yang lain. Kalau aku aku juga pernah itu sih kayak gitu kayak kalau aku kan cuma main turunnya yang 3 orang di baris depan bener-bener yang lain kayak nggak ada itu lebih mending nggak sih? Iya. Ya kan? Daripada bener-bener langsung tatap-tatapan sama mata Kayak orang. jadi Kayak dia nih nanti kalau salah gini kayak jadi gimana? sesuai itu Kalau dari aku sih dulu. Siapa tahu bisa kamu coba kan ya? iya
sekarang coba kamu bayangkan, enggak bukan cuma kamu, coba semuanya aja, coba bayangkan ketika kamu sudah merasa tidak percaya diri, kamu bayangkan aku harus berusaha maksimal. Nah, setelah itu aku bisa berhasil dengan baik dan ada orang lain yang melihat kamu. Dan dengan jalan seperti itu, terus kamu menjadi dipermudah urusannya ke depannya. Kayak susah kamu lulus, terus kamu mendapatkan semacam beasiswa karena orang yang melihat kamu secara tidak sengaja itu menilai kamu itu ini ada potensi terus bagus. Coba bayangkan. Kira-kira gimana perasaan? Seneng sih, tapi kayak seneng dianggap berpotensi, dianggap yang benar-benar gitu. Terus kan tadi kamu sudah bilang tidak percaya diri sebelumnya. Coba diingat-ingat saat-saat sebelumnya. Apakah kamu selalu tidak percaya diri ketika maju atau presentasi di depan kelas atau ngobrol dengan banyak orang? Atau ada saat-saat tertentu kamu berani berbagi? Ada sih pas berani itu ya, pas udah ada persiapan, pas baru udah memahami materi lah, rasanya ya kayak seolah-olah lagi ngomongin disukai, yang dipahami, terus rasanya tuh kayak menjadi orang yang berguna, karena kan mungkin teman-teman masih belum paham, tapi aku udah paham dan aku berusaha biar bikin teman-teman paham, rasanya kayak berguna dan itu tadi menguasai materi. Jadi faktor yang pengalaman sebelumnya, faktor yang membuat kamu bisa percaya diri itu karena kamu telah mempelajari materinya. Kalau dari suasananya gimana? Maksudnya ada suasana tertentu nggak yang bikin kamu lebih percaya diri? Biasanya lebih ke ini sih, kalau moodnya dari tadi bagus gitu loh, kayak habis bangun tidur tuh kalem banget, kayak sampai nanti tuh masih menang-menang gitu, kayak rasanya kalau paginya tuh udah slow makin sih, yang nggak terburu-buru gitu, udah pas mau nanti juga lebih pede gitu. Jadi kalau buru-buru tuh rasanya tuh kayak ya sama-sama gak ada persiapan, atau tidak persiapan tuh tetap gak nyaman deh rasanya buru-buru. Jadi moodnya berpengaruh. Iya. Nah, kalau teman-teman lain ini gimana? Kalau pagi itu moodnya biasanya bagus banget gitu ya. Bagus lah, stres. Makin siang makin enggak. Tergantung malamnya. Malamnya begadang atau enggak? Kalau begadang biasanya jelek. Iya. Kadang jalan begadang. Iya. Stres sekolah begadang. Makanya dia sering terlambat. Kan biasanya bagus sih. Kalau semisal kamu tidur moodnya jelek itu biasanya apa caranya yang bagus lagi? Jadi kalian gimana? Kalau aku sih balik tidur sih, Bang. Kan sekolah. Kalau sekolah Bolos. ya enggak lah. Dan lagi terus baru tidur lagi. Nah, cukup bisa. Malah tidur lagi itu rasanya malah kayak ada rasa bersalah terhadap gitu ya, kayak Biasanya aku kayak kamu kok bisa tidur lagi. berani aku. Soalnya dia dulu Kalau yang lain gimana? makanan yang manis. Nyari apa aja di kulkas yang manis-manis kalau aku. Jadi biar pas berangkat sekolah moodnya di jalanan tuh sambil makan kan diantar kan ya sekolahnya. Diantar terus sambil bawa makan yang di kulkas tuh jadi dicemilin di jalanan sampai sekolah moodnya jadi baik. Tapi tetap gak aku sih kalau depannya ada bus. Mau makan orang bisa sama dia. Kalau dengan itu gimana? Biasanya aku mendengarkan musik. Dan Ya betul, kayak misalnya pagi. Tapi kalau pagi itu aku jarang nggak mood, jadi ada momen tertentu yang membuat aku nggak mood. Nah itu biasanya aku sama siap-siap sekolah itu mendengarkan musik. jadi untuk memperbaiki mood biar menambah percaya diri tadi dari Afifah mendengarkan musik, terus dari Dela makan makanan manis, terus dari Agit tidur lagi. Itu kira-kira dari kamu gimana? Aku nih sih kayaknya lebih cocok yang tapi bukan lagi maksudnya tidurnya bukan tidur lagi, tapi tidur yang cukup gitu. Jadi
misal besok presentasi itu malamnya kamu tidur di awal ya? Ya, awal ya dia udah katanya tidur jam 10 tuh berarti badannya juga udah terasa sehat gitu. Masih mungkin juga terus air sama itu juga. Jadi kalau bisa barang-barang semua yang mau dibawa itu udah disiapin. Termasuk beras, lagi tinggal digendong. Soalnya sekarang buru-buru gitu. Ngomong-ngomong dari skala 1 sampai 10 nih, gimana letak angka kepercayaan diri kamu? Jadi kayaknya kalau kepercayaan dirinya ya yang diukur kayaknya cuman kalau pas lagi nggak siap gitu itu cuman 3 atau 4 itu cuma asal baca doang. 3 atau 4. Kira-kira setelah sesi konseling ini selesai, terus kamu coba mengimplementasikan, itu kira-kira kamu mau dinaikin sampai berapa? Iya bisa sampai Iya, 10. rasa ini. Saya sih ya Sekitaran 7. Tapi untuk mencapai angka 7 itu gimana langkah-langkah kamu? jadi ya menjaga mood jadi udah nyiapin barang dari sebelumnya biar nggak buru-buru terus juga cukup mulai cukup sama udah nyiapin materi dulu jadi bahan dari malam sebelumnya Terus kamu kan udah tahu langkah-langkahnya, apa namanya, langkah-langkah kamu mau berubah atau berbicara diri. Terus kamu mau berkomitmen nggak buat menerapkan hal ini? Kamu namanya dari sana ya? Ini apa salah ya? Bilang pas masuk kita nggak bisa diri Awas bulan Juli. Dari Asma sudah menemukan langkah-langkah kira-kira yang mau melakukan apa ketika nanti setelah konseling ini buat memperkuat kepercayaan dirinya. Dari teman-teman yang lain ada tambahan nggak buat Asma biar semacam solusi lagi biar Asma bisa makin percaya diri lagi. tapi sebelumnya mau tanya selain faktor nggak percaya diri itu ada nggak faktor lain? Misalnya kan kamu bilang belum siap, terus kamu nggak punya masalahnya gitu. Ada nggak faktor lain? Misal Kamu nggak pede mungkin gara-gara dulu masalah presentasi terus ya, dibully. ada momen, ada trauma apa gitu. yang masih dipusing itu gimana cara memunculkan voice yang keren. Berarti masih di dalam internal diri ya. Kalau aku tuh kayak gitu Pak, biasanya aku nggak percaya diri itu karena ada momen kayak trauma gitu Pak di masa lalu saya. Jadi dulu pernah salah presentasi gitu apa gimana? Ya kayak gitu contohnya kalau misal nggak ikhlas ya saya tuh nggak percaya diri karena misal nih ketemu teman di jalan, nah, terus itu kayak diam, itu bukan karena nggak percaya diri tapi kayak takut kalau apa ya kejadian yang udah nanti terulang kembali itu termasuk percaya diri nggak sih Pak? Biasanya aku kalau ketemu di jalan nggak nyapa soalnya takutnya ntar pakai ini tuh kayak apa namanya entah dia nggak lihat atau gimana Ada yang pura-pura nggak lihat. Oke, dari Adino sendiri kayak ada ketakutan buat misal gimana ya, kayak semacam ada trauma gitu Iya ya. Pak. Emang kenapa? Dulu pernah diapain? Diejek mungkin. Dulu itu kan pernah ketemu sama teman kan, itu nggak ikhlas tadi di jalan. Nah aku kan biasanya kan orangnya kayak
saya terus gitu loh, sosial media Facebook tuh tinggi. Jadi kalau ketemu orang tuh harus kayak menyapa atau bisa bersih gitu. Nah, aku tuh pas ketemu temen itu kita saling kenal kan, saling kenal. Terus aku pas nyapa temen itu malah dicuekin sama temen itu, dicuekin kayak kita sempat ada kontak, kita sempat bertatapan, tapi dia nggak menyapa balik. Nah itu aku tahu gak lama sih, tapi kayak Jadi males. iya males menyapa diri. Nanti kalau kayak gitu lagi gimana? Takut kalau aku nyapa terus tiba-tiba nggak dibales. Iya. Tapi di dalam kalau disapa kadang-kadang tak tunggu sampai 3 detik atau kayak udah sampai itu baru tak salam balik. Saya takut kok ternyata nggak pernah balik aku. Takut salah aku juga. Aku juga pernah. Oh, dulu saya juga pernah nyapa teman saya. Bro, plak gitu. Ternyata salah. Malah sebelum-belum. Sudah bisikan apa itu namanya Pak? Tadi kan karena trauma itu mungkin teman-teman ada biar atau solusi ya. Si Adifa ini Nggak tahu. nggak takutnya Mungkin kalau dari aku, kita positif thinking aja nggak sih ya? Misalnya, hai gitu kan, terus dia nggak jawab, mungkin nggak dengar atau mungkin kiranya manggil yang lain, itu kan juga bisa. Kadang kan kalau di keramaian gitu kan, tadi manggil aku nggak sih? Kayak ini tadi, kayak takutnya kepedean jadi nggak dia main, siapa tahu. Mungkin kita berbalas anggap baik dulu. Terus ya jangan ini sih kalau dari aku, tetap nyapa orang aja terlepas dari dia. Soalnya kayak gitu, ya wes dibalas ya alhamdulillah, kalau nggak apa-apa. Soalnya menyapa orang nggak berjabat tangan itu menggugurkan dosa. Jadi asalkan kita yang nyapa aku ini kan berpahala. Sedangkan hai, kalau dibalas hai juga alhamdulillah, kalau nggak ya nggak apa-apa lah. Mungkin dia nggak dengar. Positive thinking aja sih. kalau dari Adif gimana? Ya, mungkin mirip-mirip Dimas Pak, karena saya kan orangnya kalau di jalan tuh kadang kepedean ya. Orang nggak kenal pun saya sama Pak. Halo Bu, gitu. Ya pede aja. Kalau dia syukur, kalau nggak dijawab ya udah. Kalau saya gitu sih Pak. Oke, jadi dari Adif dan Asal sudah memberikan pendapat nih. Dari Adifa gimana? Kira apa yang Ya kedepannya kalau misalnya ya saya tetap berusaha, tetap menyapa, tapi ya benar yang dikatakan Andi, kita ya butuhnya menyapa aja, nggak usah kayak merubah apa ya, merubah khas yang diri sendiri Kebiasaannya gitu. kita. Kita menyapa, kita niatnya cuma menyapa baik, basa-basi terus kita bersikap. tapi kamu pernah takut nggak kalau nyata salah orang? Pernah. Di balik tingkat kepedean saya untuk menyapa itu, setelah 5 detik baru berpikir tadi sudah orang itu. Kalau kayak itu dia bukan sih. Aku langsung aja itu. Nyapa orang ya nggak dikenal. Oh sengaja. Iya. Jadi kalau tahu langsung nggak malu. Iya. Itu bisa buat kalian juga. Gitu ya. Oke, mungkin setelah misal kamu nih menyapa orang, terus orang tersebut ternyata nggak kamu kenal, mungkin bisa jadi dengan cara itu kamu berkenalan dengan dia, terus jadi dekat, jadi Nambah kamu. temen deh. Pernah Pak? Benar pernah. Kayak misal, iya emang salah orang, terus untungnya orang itu tuh menyapa balik kayak sok kenal gitu loh. Padahal itu nggak kenal, aku tuh salah orang, itu salah orang. Terus kayak untungnya dia biasa aja kayak saya juga gitu. Terus ya udah. Terus gini dan aku kan nggak kelihatan kalau jauh. Cuma kayak apa posturnya aja, terus dia tuh mendekat, terus kayak bilang kayaknya salah orang Mbak gitu. Terus ya udah, oh iya Mas, maaf gitu. Terus ya udah terus nggak sempat kenalan, terus cuma kayak oh ya nggak apa-apa. Oh iya. Siapa tahu kalau apa kayak gitulah kan bisa kenal juga, tukeran dikit. Semoga ya Pak. Nah, maka dari itu jangan takut salah orang lagi, biar dapat kenalan baru. Si positifnya aja.
waktunya sudah mau habis ya, maaf teman-teman semua. Mungkin kita bisa lanjutkan lain kali, lain waktu, sesi berikutnya. Mungkin sesi berikutnya kira-kira mau Sama kayak hari ini aja nggak sih? sama hari. Karena kayaknya kalau hari ini sama-sama longgar semua. Buktinya bisa ada di sini. Iya iya. Oke, nanti sekalian untuk Asma dan Afifa tadi kan sudah ibaratnya menemukan solusi. Nanti di pertemuan berikutnya sekalian kita lihat nih gimana perkembangan dari kalian berdua. Ya, sebelum kita tutup, salah satu nih mau menyampaikan apa kesimpulan dari kita dapatkan Kamu aja. semua sudah jelas. Silakan ya. Kesan boleh. Boleh. Apa yang didapat dulu, terus kesannya gimana? Yang didapat teman baru sih. Teman baru pasti. Terus dapat kayak oh ternyata kalau mengatasi percaya diri itu solusinya nggak cuma satu. Kan ada banyak. Tadi kan intinya cuma diri terus anggap aja yang lain nggak ada. Gitu kan. Tapi ternyata ada solusi yang lain. Siapa tahu nanti suatu saat aku nggak bisa diri kalau di lingkungan yang baru kan jadi bisa pakai terus ya. Terus kesannya enak seru. Terima kasih Bella. Mungkin kita cukupkan jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Hati-hati aja. Nanti berdua mau jalan siap. Halo, jadi di sini kita mau ngasih sedikit penjelasan terkait video praktik yang udah kita laksanain tadi ya teman-teman. Mungkin bisa dimulai dari pengertian pendekatan SFBC. Nah, SFBC itu adalah Solution Focus Brief Counseling. Nah, pendekatan ini berfokus pada solusi, bukan pada apa masalah yang dihadapi klien. Selanjutnya pada tahapan yang pertama adalah membangun hubungan yang baik dengan konseling. Selanjutnya identifikasi pada tujuan yang ingin dicapai oleh konseling. Selanjutnya ada intervensi tindak lanjut yang akan dilakukan kepada konseling yang disusul dengan evaluasi dan tahap penutupan. Oke, kemudian untuk teknik-tekniknya ada miracle, question, terus exception, scaling, kemudian formula, terus pre-session, kemudian ada umpan balik. Nah, untuk konseling ini tadi kita menggunakan miracle question, yaitu semisal konseling diarahkan untuk mengandai-andai tentang sesuatu yang positif. Kemudian exception question yaitu konseling diminta untuk semacam mengingat-ingat dari permasalahan itu ada nggak sih sebelumnya dia merasa kayak nggak seperti itu. Maksudnya semisal kita lihat membahas tidak percaya diri. Nah, kita menyuruh konseling untuk memikirkan sebelumnya dia pernah nggak sih di saat-saat tertentu dia merasa percaya diri. Nah, seperti itu. Kemudian ada scaling question. Scaling question itu konseling diminta untuk semacam memetakan lah dari angka 1 sampai 10 percaya dirinya itu ada di nomor berapa, seperti itu. Oke, selanjutnya ada kelebihan dari pendekatan SFBC ini. Yang pertama yaitu lebih berfokus kepada solusi, di mana di dalam pendekatan ini itu lebih berfokus pada solusi tanpa mengulik-ulik penyebab dari sebuah permasalahan si klien. Kemudian yang kedua yaitu lebih efisien waktu. Jadi pendekatan SFBT ini lebih singkat daripada pendekatan konseling yang lain dikarenakan tidak berfokus pada masalahnya si klien. Kemudian di dalam pendekatan SFBT ini memandang kalau klien itu sebenarnya memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mencari solusi dalam permasalahannya itu sendiri. Oke, yang terakhir kelemahannya atau kekurangannya SFBC
Yang pertama, konselor itu perlu memiliki penilaian tajam. Soalnya kan konseling pakai SFBC itu sat-sat langsung ke solusi gitu. Nah, jadi perlu memilih solusi yang benar-benar efektif untuk klien dalam waktu yang singkat. Nah, yang kedua, konselor itu perlu punya keterampilan bahasa yang mumpuni. Soalnya SFBC itu memang dilihat dari perubahan bahasa ke bahasa yang positif. Jadi contohnya kayak kita tuh nggak boleh di SFBC nanya, kalau misalnya solusi ini nggak efektif gimana? Nah itu kan kesannya negatif, nggak boleh dipakai kayak gitu, harus pakai bahasa yang positif. Terakhir, solusi yang dipilih itu sangat subjektif di klien. Bisa jadi itu solusinya cuma cocok di klien yang ini doang. Jadinya itu kadang-kadang nggak nyambung gitu antara solusi sama masalah. Contohnya kayak percaya diri tapi ternyata solusinya itu memperbaiki mood. Jadi kayak kadang mungkin kurang nyambung tapi ya bisa sambungin aja gitu. Mungkin cukup sekian teman-teman penjelasan dari kami. Terima kasih. Dadah.